seorang kontraktor mendatangi Polres Karawang akibat merasa merugi hingga 1,8 miliar rupiah. Ia mengaku kerugian ini diterimanya usai bertransaksi dengan selebritas Vicky Prasetyo. Vicky dituding tak memenuhi janji pembayaran kontrak atas proyek pembangunan lahan arena olahraga dan venue konser bernama Gladiator Arena Karawang, padahal progres pengerjaan proyek sudah 50%. Menurut pihak kontraktor, penagihan pembayaran telah diajukan berkali-kali, namun hingga saat ini Vicky Prasetyo belum pernah melakukan pembayaran. Saat ini progresnya hampir 50% dari 3 pekerjaan itu. Namun berulang kali klien kami sudah menyampaikan invoice untuk pembayaran daripada pekerjaan itu. Sampai hari ini Vicky Prasetyo tidak pernah membayar pekerjaan itu. Total tagihan 1.840.000.000 rupiah. Polisi menyebut kedatangan pelapor untuk meminta konsultasi hukum. Setelah pertemuan, polisi memastikan pihak pelapor akan mengedepankan langkah somasi dengan mediasi sebelum membuat laporan polisi. Dari korban mengusahakan untuk somasi dulu terhadap si terduga. Apabila ada itikat baik daripada terduga untuk mengembalikan kerugian korban, nanti kita lakukan upaya mediasi di situ. Namun Vicky memastikan pihaknya tidak melanggar kontrak perjanjian karena berdasarkan kesepakatan pembayaran akan dilakukan saat proyek telah rampung. Tidak ada di dalam klausul ini, sekali lagi punya kewajiban saya harus membayar sesuai dengan termin. Tidak ada pekerjaan selesai baru. Nah di dalam poin 3 ini saya bacain ya, poin 3 ya. Apabila setelah ya kalau setelah berarti selesai. Apabila setelah terlaksananya pembangunan lapangan internasional terdapat masalah juga seperti pembangunan yang tergenang, air, drainase yang tidak berjalan, maka pihak pertama yaitu saya meminta pertanggungjawaban kepada pihak kedua. Sekarang saya memohon kepada mereka, lapangannya hancur. Pembangunan arena olahraga itu kini mangkrak karena menurut Vicky, pihak kontraktor tidak kunjung melakukan perbaikan. Padahal lapangan itu kini digenangi air dan tak bisa dipakai. Selain Vicky, sejumlah artis juga pernah terlibat dalam kasus penipuan, baik itu menjadi pelaku ataupun korbannya. Berikut informasinya. Artis Angela Charlie alias Angela Lee dan David Hardian Sugito yang dulu masih menjadi suaminya ditangkap polisi terkait kasus penipuan berbisnis tas impor. 41 tas impor merek terkenal, 4 jam tangan mewah, serta sejumlah buku tabungan dan ponsel menjadi barang bukti. Angela ditangkap polisi pada Februari 2018. Seorang pebisnis bernama Santosa Tandio merasa ditipu karena telah menginvestasikan 12,1 miliar rupiah pada bisnis tas impor Angela. Bukan digunakan sebagai modal bisnis, uang milik Santoso digunakan untuk membayar utang, membeli rumah di BSD, dan membeli mobil Jeep Wrangler Rubicon. Selain untuk menutup utang, ya, itu digunakan untuk apa? Ada buat beli barang-barang tas itu. Buat beli tas. Udah Pak. Beli kendaraan? Iya Pak, sama mobil. Rumah? Rumah itu saya iya sama rumah. Sama rumah? Iya sama rumah. Majelis Hakim memvonis Angela Lee 10 bulan penjara. Kini, Angela Lee bebas setelah mendekam 9,5 bulan dengan mendapatkan remisi. Sandy Tumiwa dikenal sebagai aktor sinetron dan FTV, namun ia beberapa kali terjerat kasus hukum, salah satunya kasus penipuan. Pada tahun 2015, Sandy Tumiwa ditangkap polisi karena kasus penipuan investasi bodong. Kasus penipuan ini dilaporkan para korban yang salah satunya penyanyi dangdut Anissa Bahar pada 20 Februari 2012. Bersama rekan perempuannya, Sandy mengajak para korban untuk berinvestasi di perusahaan trading forex PT CSM Bintang Indonesia. Para korban dijanjikan keuntungan 40% per bulan dari nilai investasinya.
Karena kasus itu, Sandi divonis penjara 2 tahun, namun baru menjalani masa tahanan selama 1 tahun. Ia bebas bersyarat pada Februari 2017. Tahun 2019, aktor senior Jeremy Thomas ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penipuan pengalihan aset villa di Bali. Kasus ini berawal dari sengketa lahan dan bangunan villa di Ubud, Bali pada 2013 antara Jeremy dengan Patrick Alexander Morris yang merupakan warga negara Australia. Patrick melaporkan Jeremy karena mengalami kerugian mencapai 16 miliar rupiah dari kasus pengalihan aset villa. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Jeremy tidak akan ditahan karena kejaksaan menangguhkan penahanannya. Ina Indayanti atau Ina Thomas menjaminkan dirinya agar Jeremy dapat menjadi tahanan kota. Kuasa hukum Jeremy Thomas menyebutkan kasus tersebut sebenarnya selesai secara perdata. Polda Bali juga telah menetapkan SP3 atas kasus ini. Patrick selaku pelapor sudah dinyatakan kalah di Mahkamah Agung dan telah dideportasi. Siapa ngambil uang orang sembarangan? Welcome home. Mana uang saya? Balikin uang saya. Balikin uang saya. Beginilah reaksi artis Jessica Iskandar saat pelaku penipuan yang merugikan dirinya ditangkap pada bulan November 2023. Christopher Stefanus Budianto alias Stephen akhirnya tertangkap di Thailand. Stephen adalah tersangka kasus penipuan terhadap artis Jessica Iskandar yang menjadi buron polisi. Stephen dilaporkan oleh Jessica ke polisi pada Juni 2022 atas dugaan penipuan dan penggelapan senilai 9,8 miliar. Stephen mengiming-imingi Jessica bisnis sewa mobil, tapi bukan keuntungan yang didapat, malah merugi dan uang yang diinvestasikan tak kembali. Ibu 2 anak ini pun kehilangan 11 mobil miliknya. Ya kita optimis, kita berharap hukum di Indonesia bisa tegak lurus, bisa ditegakkan supaya korban seperti aku nih bisa mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya kembali. Karena ini benar-benar uang yang aku perjuangkan dari aku masih 14 tahun. Jadi memang uang ini punya banyak tujuan mulia buat anak-anak. Saat ini kasus dugaan penipuan yang menimpa istri dari Vincent Verhaeghe ini telah masuk persidangan. Dalam sidang perdana, Stephen didakwa telah melanggar pasal tentang penggelapan dan juga dianggap bersalah karena melanggar pasal tindak pidana penipuan.